Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan makalah konseling keluarga, perkawinan, dan pernikahan. Dan sebelumnya, saya akan memperkenalkan teman-teman saya terlebih dahulu. Yang pertama, ada saya, Fikri Muzaki. Dan kedua, Devita Eka Wahyuni. Yang ketiga, Fitri Amelia Anggraini. Dan yang keempat, Rizky Amelia Khairaini. Ya udah, maka langsung aja kali gitu ya, langsung di kelompok yang pertama duluan gitu. Oke. Terima kasih. Yang pertama ada sejarah konseling keluarga. Sejarah perkembangan konseling keluarga di dunia berasal dari Eropa dan Amerika Serikat pada tahun 1919 setelah Perang Dunia ke-1. Pelopor konseling keluarga yang bernama Magnus Hirschfeld mendirikan klinik pertama untuk pemberian informasi dan nasihat tentang masalah seks di Berlin Institute for Sexual Science. Tokoh pertama yang membidangi pendidikan kehidupan perkawinan dan keluarga pada awal sejarah masa lalu adalah Ernest Rutherford pada tahun 1877 Masehi sampai dengan 1948 Masehi. Sejarah lahirnya konseling keluarga telah mencatat perjalanan yang cukup panjang dan menghadapi berbagai rintangan dan tantangan yang silih berganti. Pada awalnya, istilah ini tidak dikenal sama sekali di tengah-tengah masyarakat, tetapi sebagai bentuk kegiatan yang mengarah kepada pelaksanaan layanan konseling keluarga sudah ada dan sering dilakukan oleh para dokter, bidan, dan lain sebagainya. Lahirnya istilah ini berawal dari terlalu sering keluarga muda melakukan konsultasi kepada dokter tentang hubungan seksual yang kurang harmonis, pengharapan dan kecemasan menunggu kelahiran anak, lebih-lebih anak yang pertama. Sepanjang sejarah perjalanan konseling keluarga, konseling ini mengalami pertumbuhan yang sangat cepat pada tahun 1970-an sampai 1980-an. Selanjutnya. Beberapa tokoh konseling keluarga. Yang pertama ada Virginia Satir. Virginia Satir adalah seorang penulis dan psikoterapi dari Amerika Serikat yang dikenal khususnya untuk pendekatannya dalam terapi keluarga dan pekerjaannya systematic constellation. Dia secara luas dianggap sebagai ibu dari terapi keluarga. Satir juga merupakan seorang psikiatris pekerja sosial yang berafiliasi dengan Chicago Psychiatry Institute atau bisa disebut CPI. Yang kedua ada Jay Haley. Jay Douglas Haley adalah salah satu tokoh pendiri terapi singkat dan keluarga pada umumnya dan model strategis psikoterapi, dan ia adalah salah satu guru yang lebih berprestasi, pengawas klinis, dan penulis dalam disiplin ilmu ini. Ketika Bateson Project berakhir tahun 1962 dan Jane Haley bergabung dengan Satir dan Jackson di MRI. Yang ketiga ada Salvador Minuchin. Salvador Minuchin adalah seorang terapi keluarga yang lahir dan besar di Argentina. Dia mengembangkan terapi keluarga struktural yang membahas masalah dalam keluarga dengan memetakan hubungan antara anggota keluarga atau antara subset keluarga.
Minuchin pada tahun 1974. Terapi mencoba untuk mengganggu hubungan disfungsional dalam keluarga dan membantu mereka ke pola yang lebih sehat. Selanjutnya. Beberapa tokoh konseling keluarga. Keluarga Doncelievinisi KNG yang sering muncul dalam kehidupan berkeluarga adalah masalah permasalahan ekonomi yang belum mapan, perbedaan watak atau temperamen, dan perbedaan kepribadian yang selalu tajam antara suami istri, ketidakpuasan dalam hubungan seksual, kejenuhan rutinitas, hubungan antar keluarga yang kurang baik, itu adanya orang ketiga di antara suami dan istri, masalah harta dan warisan, yaitu menurunnya perhatian dari kedua belah pihak, suami atau istri. Dominasi orang tua atau mertua, kesalahpahaman antara kedua belah pihak, poligami, dan perceraian. Tujuan dari konseling keluarga ini secara umum menurut Glick dan Kessler dalam Latipun 2001 yaitu memfasilitasi komunikasi pikiran dan perasaan antara anggota keluarga, mengubah gangguan dan ketidakfleksibelan peran dan kondisi, memberikan pelayanan sebagai model dan pendidikan peran tertentu yang ditunjukkan kepada anggota keluarga. Selama penanganan ini ada dua tahap, yaitu yang pertama dilakukan, yaitu tahap mediasi dari pihak penyuluh kepada pasangan tersebut. Tahap yang kedua yaitu ketika permasalahan tersebut sudah timbul, di situ baru tahap konseling masuk yang diharapkan permasalahan tersebut dapat terselesaikan di pihak KUA saja dan tidak berlanjut ke meja hijau. Selanjutnya, Selanjutnya yang akan menjelaskan yaitu Devi Taika. Thank you. Devita suaranya nggak kedengeran. Headsetnya kurang nyambung kali, kurang dicolokin. Halo, kedengeran nggak? Kedengeran. Ya, selanjutnya ada pendekatan terapis, penerapan konseling keluarga dengan pendekatan behavioral dalam mewujudkan keharmonisan dalam keluarga. Menurut Corey, pada tahun 2005, pendekatan konseling behavioral merupakan konseling tingkah laku yang merupakan penerapan aneka ragam teknik dan prosedur yang berakar pada berbagai teori tentang belajar. Selanjutnya ada teknik utama, yaitu ada sculpting atau mematung, yaitu suatu teknik yang mengizinkan anggota-anggota keluarga untuk menyatakan kepada anggota lain. Yang kedua ada role playing atau bermain peran, yaitu suatu teknik dengan memberikan peran tertentu kepada anggota keluarga. Yang ketiga ada silence atau diam, apabila anggota keluarga berada dalam konflik dan frustasi karena ada salah satu anggota lain yang suka bertindak kejam. Yang keempat, ada confrontation atau konfrontasi, ialah suatu teknik yang digunakan konselor untuk mempertentangkan pendapat-pendapat anggota keluarga yang terungkap dalam wawancara konseling keluarga. Selanjutnya ada teaching via questioning, ialah suatu teknik mengajar anggota keluarga dengan cara bertanya. Lalu listening atau mendengarkan, teknik ini digunakan agar pembicaraan seseorang anggota keluarga didengarkan dengan sabar oleh yang lain. Lalu ada recapitulating atau mengikhtisarkan, teknik ini dipakai konselor untuk mengikhtisarkan pembicaraan yang bergalau pada setiap anggota. Lalu selanjutnya ada summary atau menyimpulkan,
Dalam suatu fase konseling, kemungkinan konselor akan menyimpulkan sementara hasil pembicaraan dengan keluarga itu. Tujuannya agar konseling bisa berlanjut secara progresif. Lalu ada clarification atau menjernihkan, yaitu usaha konselor untuk memperjelas atau menjernihkan suatu pernyataan anggota keluarga karena terkesan samar-samar. Yang terakhir ada reflection atau refleksi, yaitu cara konselor untuk merefleksikan perasaan yang dinyatakan klien, baik yang berbentuk kata-kata atau ekspresi wajahnya. Nah, lalu ada teknik dasar konseling perkawinan. Dalam proses konseling pernikahan, teknik-teknik yang digunakan oleh konselor dapat bervariasi, melihat kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi, yaitu ada mendengarkan secara aktif, atau active listening, ada fokus dan mengikuti, focusing dan following, ada menggali lebih dalam, probing, mendorong klien, encouraging, kejelasan, clarification, konfrontasi, confronting, mengarahkan, teaching, memantulkan, reflecting, dan keterbukaan diri atau self-disclosure. Oke, selanjutnya ada definisi konseling pranikah. Konseling pranikah yaitu prosedur pelatihan berbasis pengetahuan dan keterampilan yang menyediakan informasi bagi pasangan yang akan menikah untuk mempertahankan dan meningkatkan hubungan mereka setelah mereka menikah. Menurut Senediak 90 dalam Carroll dan Doherty 2003. Next. Tujuan konseling yaitu untuk meningkatkan hubungan sebelum pernikahan sehingga dapat berkembang menjadi hubungan pernikahan yang stabil dan memuaskan. Penanganannya yaitu yang pertama adalah persiapan, tahap yang dilakukan klien menghubungi konselor. Kedua, tahap keterlibatan the joining adalah tahap keterlibatan bersama klien. Selanjutnya ada tahap menyatakan masalah, yaitu menetapkan masalah yang dihadapi oleh pasangan. Kemudian ada tahap interaksi, yaitu konselor menetapkan pola interaksi untuk penyelesaian masalah. Kemudian ada tahap konferensi, yaitu tahap untuk meramalkan keakuratan hipotesis dan memformulasikan langkah-langkah pemecahan. Kemudian ada tahap penentu tujuan, yaitu tahap yang dicapai klien telah mencapai perilaku yang normal, telah memperbaiki cara berkomunikasi. Kemudian ada tahap akhir dan penutup, merupakan kegiatan mengakhiri hubungan konseling setelah tujuannya tercapai. Selanjutnya akan dibacakan oleh Kamuzaki. Kamuzakinya keluar ya? Ada udah masuk. Oke, sekarang siapa ini? Ya, bagiannya, Kak. Ya udah langsung aja dah, langsung dah. Sinyalnya hilang-hilangan soalnya ini. Mohon maaf ini, teman-teman. Langsung baca aja, Kak. Oh, sekarang giliran saya ya? Iya, Kak. Maaf. Pendekatan konseling pernikahan. Kemana ini? Pendekatan humanistik ini oleh Carl Rogers disebut sebagai person
centered apalah, berteoritas monistik, artinya ia memandang manusia sebagai makhluk yang dilahirkan dengan pembawaan dasar yang baik, memiliki kecenderungan yang bertujuan positif, konstruktif, rasional, sosial, berkeinginan untuk maju, realistik, memiliki kapasitas untuk menilai diri dan mampu membawa dirinya untuk bertingkah laku sehat dan seimbang, cenderung berusaha untuk mengaktualisasi diri, memperoleh sesuatu dan mempertanyakannya. Pendekatan humanistik ini berfokus pada kondisi manusia. Next. Cukup. Teknik konseling yang dapat diterapkan terdiri dari beberapa langkah, yakni penggunaan hubungan intim. Konselor harus meminta konseling dalam hubungan yang hangat, intim, bersifat pribadi, memperbaiki pemahaman diri. Konseling harus memahami kekuatan dan kelemahan dirinya dan dibantu untuk menggunakan kekuatannya dalam upaya mengatasi kelemahannya. Pemberian nasihat dan perencanaan program kegiatan konselor memulai dari pilihan, tujuan, pandangan atau sikap konselor dan kemudian menunjukkan data mendukung atau tidak mendukung dari hasil diagnosis. Next. Yang terakhir, kesimpulan. Aduh, sanggup gatel. Konseling perkawinan pada awalnya dilaksanakan bukan karena inisiatif kalangan profesional, tetapi lebih disebabkan oleh karena kebutuhan dan permintaan pasangan suami istri. Mereka mengalami sejumlah masalah terkait dengan ikatan perkawinannya. Mereka tidak mampu mengatasi masalah sendiri sehingga mereka berkeinginan untuk mengkonsultasikan masalahnya ke konselor. Konseling perkawinan itu sebenarnya sudah lama ada, tetapi belum dilaksanakan oleh tenaga profesional yang harus ada pada profesional konseling perwakilan tersebut. Konseling perwakilan ini muncul karena banyak realita di sekitar kita, bahwa tidak sedikit terjadinya permasalahan-permasalahan dalam hubungan perkawinan, dan permasalahan tersebut terkadang tidak bisa diselesaikan oleh keluarga tersebut. Maka dibutuhkannya pihak ketiga yang diharapkan dapat membantu menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada dalam ikatan perkawinan tersebut. Selesai. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, silahkan sok atau ditanyakan gitu. Kalau misalkan ada salah ucap, ya maafin, ya namanya kita lagi belajar ya.